Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Bahkan sudah begitu banyak Tuhan apa yang Engkau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap apa yang sudah Engkau berikan. Tapi dari hidup kami Tuhan, kami mau untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Amen. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, terima kasih kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Kami berterima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Sebab Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Kami bersyukur. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Ku tetap cinta. Tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami mau setia, tetap setia. Yang Tuhan telah beri,
hati kami mau katakan, ku tetap cinta, Ku tetap cinta, kami mau tetap cinta, tetap cinta. Walau badai datang menerpa,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dan kami akan persembahkan Tuhan, Ku persembahkan seluruh hidupku. kami kan tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau cinta Engkau. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bawa kami Tuhan lebih dalam untuk menyembah-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sebab tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan Kau yang setia Tuhan, Kau Allah yang setia, segala yang baik ada dalam-Mu Yesus. Sebab Engkau yang terbaik bagi Kami mau sembah Kau. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kami mau katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu,
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Kaulah yang setia, Kaulah yang besar, yang tak pernah tinggalkan sedetikku, yang menyelamatkanku. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Oh Jesus, Haleluya, oh haleluya, senang hati, haleluya. dengan senang jiwa, Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Yesus, memujimu, menyembahmu dengan segenap hidup kami. Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang Tak pernah tinggalkan kami, tak pernah tinggalkan Terima kasih, thank you Jesus, thank you Sekarang Jesus. kami mau memujimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu. sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu.
pagi semuanya dan salam bagi semua juga. Pagi hari ini kita ada di ibadah online yang ke-20 akhir dari bulan Juli ini, tanpa terasa ya, minggu terakhir bulan Juli 2020. Dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh kembali menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau mengajarin kami Tuhan, dan kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu, dan berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga menemukan beberapa orang yang begitu cuek di dalam kehidupannya, ya, kehidupannya atau masa bodoh, ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita bicara masa bodoh ataupun cuek dan tidak peduli, ada positif dan ada negatifnya, ya. Kalau positifnya adalah bahwa biasanya orang yang cuek itu tidak terlalu mudah dia memusingkan apa kata orang, ya. Dan juga dia bisa lebih fokus kepada hal-hal yang utama dalam kehidupannya, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang-orang juga yang masa bodoh dan ataupun merasa puas dalam kehidupannya, apa yang dia sudah nikmati, apa yang dia sudah jalankan, ya. Pada saat Tuhan datang kepada dia, pada saat Tuhan berbicara ataupun pada saat Tuhan menegur dalam kehidupannya, dan ada satu peristiwa, ada yang kita bisa ambil, yang kita bisa belajar bersama-sama, yaitu namanya Raja Hizkia, ya, yang diambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-20, ayat yang ke-16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Nah saudara yang kasih Tuhan, pada saat Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia, Raja Yehuda, pada waktu itu Raja Hizkia ini ditegur oleh Yesaya karena ada perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita nanti ke pelajaran kenapa Hizkia itu ditegur. Nah pada saat Hizkia ditegur, pada saat Hizkia didatangi dan Tuhan sedang mau mengajar kepada Hizkia, Hizkianya menjawab kepada Yesaya pada waktu dia datang kepada beliau. Hizkia ayat yang ke-19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Pada saat waktu dia mengatakan firman Tuhan itu baik, ya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Dia di dalam perkataannya, di dalam ucapannya, dia bilang, wah firman Tuhan itu baik. Tetapi di dalam pikirannya, dia punya pikiran, ya. Jadi apa yang dia pikirkan itu berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Nah di sini kita bisa apa yang dia ucapkan, kita bisa mengambil suatu penilaian. Kita bisa melihat bahwa ada sikap
ya, ada sikap yang masa bodoh. Ya, pada saat firman Tuhan datang, pada saat Hizkia ditegur oleh Tuhan, dia bilang asal ada damai, keamanan seumur hidupku. Yang penting selama aku masih ada, selama aku masih hidup, baik-baik aja, nggak aman-aman saja, ya itu aja. Begitu saja Bapak Ibu Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Tuhan, sikap yang seperti ini, masa bodoh dan ataupun cuek, ya, tidak peduli dan merasa puas diri. Ya, di sini dikatakan seumur keamanan seumur hidup. Jadi dia akan puas keadaannya sekarang. Berpuas diri. Sikap ini tentunya ada kalanya bukan saja pada saat kita kehidupan sosial kepada sesama kita, tetapi pada saat kita juga didatangi oleh Tuhan, pada saat Tuhan ingin mengajarin kita, pada saat Tuhan ingin membentuk hidup kita, Tuhan sedang berbicara kepada kita, bahkan saat Tuhan menegur kita, ada kalanya mungkin kita juga bisa bilang, itu gak penting, ya, itu bukanlah masalah, ya, itu hanya tidak begitu menganggapnya dengan serius, Bapak Tuhan, ya, menganggapnya masa bodoh, begitu aja Bapak Tuhan. Nah, Bapak Ibu berkasih Tuhan, kita akan melihat orang-orang yang punya sikap ini punya kecenderungan, ya, punya kecenderungan. Ada orang-orang yang demikian, kecenderungan orang yang punya sikap seperti ini, dia mempunyai kecenderungan yaitu dia melupakan pertolongan Tuhan. Ya, kalau kita baca melalui peristiwa ini, kita bisa belajar sama-sama. Kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita kembali 2 Raja-Raja 20 ayat 4 dan 6. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya Aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Pada waktu itu sebelum Yesaya menegur, ya, di dalam ayat yang kita baca tadi, dan Bapak Ibu Tuhan, ada sebelumnya Yesaya juga datang kepada Hizkia. Pada waktu itu Yesaya memberikan suatu kabar kepada Hizkia bahwa dia pasti akan mati. Ini adalah, kalau kita baca ayat sebelumnya, ini adalah firman Tuhan melalui hambanya Yesaya memberitahukan kepada Hizkia bahwa dia akan mati. Karena pada saat itu Hizkia lagi sakit, Bapak Ibu Tuhan. Pada waktu saat itu Hizkia mengalami sakit, dan kemudian ada seorang pelayan Tuhan datang, dikatakan bahwa dia akan dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Nah, saudara, pada saat itu Hizkia berdoa. Hizkia dia merasa sedih. Dia ada tenggelam di dalam kesedihan dan air mata dan keputusasaan yang dalam, karena dia akan
meninggal, Bapak Ibu Tuhan. Sebelum ada kabar baik yang kedua kali bahwa Tuhan akan datang, Tuhan datang memberitahukan kembali bahwa Dia akan sembuh, Bapak Ibu Tuhan. Dan Dia diberikan umur, ditambahkan 15 tahun lagi, Bapak. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pada saat datangnya firman Tuhan kepada Hizkia, saya bisa merasakan ya, dia begitu sedihnya, ya, dia begitu putus asa, dan dia begitu merasa bahwa tidak ada harapan, Bapak Ibu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di sini, kemudian Tuhan datang lagi kepada, dan Tuhan memperhatikan air mata, Tuhan memperhatikan doa dan seruan dari hambanya, yaitu Hizkia, sehingga Nabi Yesaya datang kembali, seperti yang kita baca tadi, ayat keempat sampai ayat ke-6, bahwa Hizkia akan disembuhkan Tuhan, dan dia akan diperpanjang umurnya. Bukan saja diperpanjang, Bapak Ibu Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 bahwa Tuhan juga, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Jadi karena pada waktu itu kerajaan Asyur ada kerajaan yang kuat, dan aku akan membagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi karena Tuhan telah berjanji kepada Daud, sehingga dia yang menikmati juga adalah Hizkia, Bapak Ibu Tuhan. Dan saat itu bahwa Tuhan akan juga menganugerahkan bukan saja kesembuhan, tetapi juga menganugerahkan kepada dia, yaitu keamanan, ya, memagari. Berarti kalau kota itu aman, negara itu aman, sehingga juga akan ada perekonomian, artinya adanya kemakmuran pada zamannya pemerintahan, ya, pada pemerintahan Raja Hizkia ini. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pada saat waktu dia ditegur, ya, punya sikap yang masa bodoh, dia lupa bagaimana pertolongan Tuhan, ya, pada waktu itu, pada saat dia sepertinya tidak punya harapan lagi, ya, dia sudah diambang kematian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia lupa bagaimana Tuhan oleh karena kemurahannya, karena kasihnya, dan Hizkia disembuhkan dan umurnya ditambah 15 tahun, Bapak Ibu. Bukan saja dia diberikan kesehatan, ya, dia diluputkan dari malapetaka, Bapak Ibu Tuhan. Dia mengalami suatu mujizat yang Tuhan. Dia mengalami sesuatu perbuatan tangan yang luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Pada saat itu dia lupa, saudara. Pada saat itu dia lupa bahwa dia pernah minta tolong sama Tuhan. Dia pernah menjerit sama Tuhan. Bahkan karena sering putus asanya, dia bilang, Tuhan, sepertinya tidak ada mungkin saya akan sembuh karena penyakit yang ini, dan Engkau sendiri sudah tetapkan bahwa aku akan mati. Tuhan bahkan memberikan tanda bahwa matahari, ya, seperti tadi matahari dalam ayat yang kalau kita baca selanjutnya, bahwa memberikan tanda kepada ayat yang ke-8, memberikan tanda bahwa Hizkia ini, di mana matahari itu bayangannya ataupun bisa mundur, Bapak Ibu Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ada kalanya kita juga, kalau kita orang yang kadang-kadang cuek, masa bodoh, ya, ingat bahwa Bapak Ibu, kita pernah, dan jangan lupa, kita banyak sekali kita adanya bagaimana pertolongan Tuhan, luput dari malapetaka,
luput dari penderitaan, luput dari mara bahaya, Bapak kasih Tuhan, luput dari keterpurukan, Bapak kasih Tuhan. Ya, kita pada saat kita hidup kita sudah enak, pada saat hidup kita sudah seperti menikmati anugerah Tuhan hari-hari, Bapak kasih Tuhan. Kita pada saat Tuhan datang kembali, Tuhan ingin berbicara kepada kita, ingin mengajarin kita, seperti kita waktu minggu yang lalu, bahwa Tuhan juga sedang membentuk sebagai seorang penjunan dalam kehidupan kita. Kita mungkin lupa. Ya, Bapak kasih Tuhan, jangan lupa bagaimana ya kuasa Tuhan telah menolong kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana pada saat doa-doa kita dijawab, ya, bagaimana kita mengalami banyak mujizat dari Tuhan dan perbuatan tangan Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa. Bapak Ibu, ada suatu pelajaran yang kita bisa dapatkan juga, bahwa doa kita dapat mempengaruhi Allah. Kenapa Bapak kasih Tuhan? Bagaimana pentingnya doa? Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu kita ada di dalam penderitaan, waktu kita ada di dalam kesulitan, kita begitu seriusnya berdoa. Mungkin saat ini doa-doa kita sudah mulai jarang, Bapak kasih Tuhan. Mulai membangun pribadi kita dengan Tuhan, mulai sudah tidak ada lagi mungkin, Bapak kasih Tuhan. Nah, saat pada kita bisa melihat, kita boleh diingatkan kembali, jangan cuek, jangan masa bodoh. Bagaimana pentingnya doa itu, Bapak kasih Tuhan. Pada saat kita berdoa, apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kita melalui doa bisa mempengaruhi Allah, bisa mempengaruhi rencananya, bisa mempengaruhi pelaksanaan rencananya yang berdaulat. Apa maksudnya Bapak kasih Tuhan? Kita bisa belajar hari ini. Pada saat itu Hizkia sudah didatangi oleh firman Tuhan melalui Yesaya hambanya, bahwa dia akan dan pasti maut menjemput dia. Ini sudah adalah ketetapan daripada Tuhan. Pada saat Hizkia hancur hati, datang berdoa kepada Tuhan, sehingga apa yang telah direncanakan Tuhan, dan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan mengubah dari hal yang pahit menjadi sesuatu yang baik, ya, yaitu dari kematian, dari segala sakit yang tidak akan sembuh lagi, akan dia menerima solusi Tuhan. Artinya apa yang telah Tuhan rencanakan melalui doa bisa diubah, solusi Tuhan, dan juga pelaksanaan rencananya. Walaupun Tuhan berdaulat seperti yang kita ketahui dan kita telah pelajari minggu kemarin, Bapak Tuhan. Tapi melalui doa, Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya, dan Tuhan bisa mengubah menjadi yang baik untuk kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Jangan berpikir bahwa kalau Tuhan, aku masa bodoh lah, aku cuek. Kan Tuhan telah tetapkan kepada saya, bahwa semua yang baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat, kalau Hizkia tadi dari yang buruk menjadi yang baik, Tuhan juga punya otoritas, punya kedaulatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan juga bisa mengubah dari yang rencananya berkat Tuhan, ya. Tuhan sudah berjanji akan mencurahkan berkat-berkat Tuhan, tapi karena kedegilan hati kita, karena keras kepala kita, karena kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan juga bisa menarik kembali berkat yang Dia dan keuntungan yang Dia sudah mau siapkan untuk kita, dan Dia akan bisa kembali menariknya kembali, Bapak Ibu. Ya.
Dia bisa rencana yang awalnya untuk mendatangkan sukacita kepada kita, dia bisa tarik untuk sesuatu yang membuat kita untuk berpikir, ya, untuk kita sesuatu yang tidak baik, ya, seperti firman Tuhan, dari berkat bisa kepada kutuk pada saat kita tidak mengikuti apa yang maunya Tuhan. Saudara, yang kedua, sikap yang masa buat itu adalah juga di dalam ayat yang kita akan lihat di dalam yang ditunjukkan Hizkia ayat yang ke-12. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam pembendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu itu Hizkia dikunjungi oleh pejabat ataupun utusan dari Babel, orang Kasdim pada saat itu. Dan saudara, pada saat didatangi, Hizkia memperlihatkan, ya, apa yang dia punya, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dia telah miliki. Nah, saudara kasih Tuhan, pada saat itu Tuhan, karena akibat perbuatan itu, Tuhan menegur Hizkia. Kenapa Tuhan menegur Hizkia? Karena Hizkia telah memamerkan, ya, telah memamerkan semua yang dia punya kepada utusan Babel tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini ada kesalahan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada dia. Kenapa Bapak kasih Tuhan? Karena pada saat dia tunjukkan, di dalamnya itu, di baliknya itu, ada seperti keangkuhan yang tersembunyi, ya, ada keangkuhan yang bodoh yang ingin dia tunjukkan kepada utusan itu. Kenapa Bapak kasih Tuhan? Orang yang merasa bodoh seperti dia, yang penting ya ada damai di dalam itu. Karena pada saat itu sebenarnya utusan itu datang, Babel itu ada ingin, sebenarnya ada konspirasi dari Raja Babel untuk mencari tahu apa yang ada di dalam kerajaan atau yang dipimpin oleh Raja Hizkia ini, ya. Karena Bapak kasih Tuhan, karena dia sedang berkonspirasi atau bersekongkol dengan Raja Asyur untuk mungkin ada kepentingan, ada kepentingan yang tersembunyi. Nah, Bapak kasih Tuhan, yang kedua, karena dia ditegur, karena seperti yang saya tadi katakan bahwa ada kesombongan. Karena apa? Hizkia ini menganggap, ya, apa yang dia kasih lihat itu, dia kasih lihat itu adalah aset, ya, semua harta benda, emas, perak, ya, semua kekayaan, rempah-rempah, semua baik yang ada di bait suci, maupun dia juga memperlihatkan tidak ada kemegahan, semuanya dia memperlihatkan. Dan dia tidak ada yang dia tidak perlihatkan semuanya. Bahkan sampai persenjataannya juga dia perlihatkan.
Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Dia lupa bahwa semua yang dia miliki, semua raja Hizkia yang miliki adalah sebenarnya semua adalah titipan dari Tuhan. Ya, semua kekayaan itu dan keamanan yang saat ini yang dirasakan, ya, seperti yang kita baca yang tadi, waktu Hizkia berdoa, Tuhan katakan bukan saja sembuhkan dan memberi umur tambah 15 tahun, tapi juga keamanan dan itu juga kemakmuran. Dia lupa bahwa sebenarnya keamanan dan kemakmuran yang dia nikmati itu adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan yang menjawab doa. Artinya semua yang dia miliki itu adalah kepunyaan Tuhan, adalah titipan dari Tuhan. Itu adalah punyanya Tuhan sebenarnya. Dia Hizkia itu adalah sebenarnya adalah hanya dipercayai oleh Tuhan. Ya. Hanya dipinjamkan oleh Tuhan kepada Hizkia. Dan semua yang dia nikmati keamanan dan semuanya itu juga adalah anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu Tuhan, kita perlu sadarin juga bahwa pada saat kita mengikuti Tuhan, kita bisa menikmati apa yang telah kita berkat-berkat yang kita telah terima saat sekarang ini. Bahwa biarlah kita juga jangan masa bodoh, cuek. Semuanya sebenarnya adalah titipan, ya, kepercayaan Tuhan kepada kita. Semua adalah yang Tuhan pinjamkan kepada kita. Ya, ini adalah sebenarnya Tuhan telah janjikan kepada kita, dan Tuhan telah memenuhi janjinya. Pada saat kita tinggal di dalam Dia, pada saat kita hidup di dalam Dia, kita menikmati semuanya itu. Dan Bapak Ibu Tuhan, bahwa jangan kita menganggap semuanya itu adalah milik kita, hasil usaha kita. Ya, Bapak Ibu Tuhan. Dan bukannya juga kenapa dia ditegur, saudara? Karena sebenarnya pada saat itu Hizkia bukannya kesempatan pada saat utusan datang, kesempatan dia untuk bersaksi, ya, tentang kebaikan Tuhan, ya, tentang kemuliaan Tuhan, apa yang dia telah terima, ya, kebaikan, kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi dia mengabaikan semuanya itu. Dia tidak menceritakan hal kasih Tuhan. Dia tidak memberitahu, menyaksikan. Bapak Ibu, biarlah kita juga pada saat hidup kita janganlah hanya pikirkan diri kita sendiri. Ya, kita juga dimanapun kita boleh katakan bahwa apa yang saya ini adalah kemurahan Tuhan. Ya, karena pada saat itu utusan datang, orang-orang dari Babel, utusan Babel, itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya kesempatan itu bisa dipakai oleh Hizkia untuk menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik. Bagaimana Tuhan telah tolong pada Hizkia. Pada saat itu seharusnya dia tidak lagi hidup. Dia tidak lagi bisa menikmati, dan dia mungkin lagi bisa seperti sekarang ini. Dia lupa bahwa dia seharusnya dia menceritakan tentang keagungan Tuhan. Dia menceritakan ini semua adalah Tuhan yang telah anugerahkan. Ya, tentang Tuhan. Bapak Ibu, baiklah kita juga. Mungkin kita pernah ditolong oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu, ataupun kita bisa menikmati apa yang sekarang ini. Kembalikan, ceritakan semuanya
tentang Tuhan. Pada saat itu juga kenapa ditegur? Waktu dia Hizkia, Raja Hizkia, dia memperlihatkan, dia mengambil kemuliaannya sendiri. Ya, di depan utusan Babel, dia mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia tidak untuk kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat hidup kita adalah untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk persembahkan bahwa semuanya tentang Tuhan dan tentang kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita pernah bicara, dulu hidup saya nggak seperti sekarang. Ya, kita bisa ceritakan kepada orang lain, ini karena pertolongan Tuhan sehingga saya bisa seperti apa yang Bapak lihat ataupun Ibu lihat. Ya. Dan saudara, sehingga orang bisa belajar juga mengenal siapa yang telah mengangkat hidup kita, siapa telah yang menolong dalam hidup kita. Saudara, sebagai refleksi apa yang kita lihat ini dalam firman Tuhan ini adalah kita jangan cuek, masa bodoh, atau kita merasa aman-aman saja saat Tuhan berbicara, mengajar ataupun menegur kita. Ya, biarlah kita mau serius pada saat Tuhan sedang berbicara kepada kita, Bapak Tuhan. Ya, jangan kita sekarang ini masih baik-baik aja lah, nantilah, gak mungkin, Bapak Tuhan. Hidup ini bukan saja berbicara tentang, Bapak Ibu, keluar dari penderitaan ataupun malapetaka, tapi bagaimana kita menjalani rencana Tuhan. Bapak Ibu, kita tentu berterima kasih sama Tuhan. Ya, kita nggak mau ada di dalam penderitaan. Bapak Ibu, ketahuilah apa yang kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan saja kita keluar dari masalah, bukan saja kita keluar dari penderitaan. Ya, kalau seperti Hizkia ini, dia juga keluar dari malapetaka, yaitu dari sakit penyakit yang sudah di depan mata akan merenggut nyawanya, dan dia dipastikan akan mati, saudara kasih Tuhan. Ya, bukan saja kita keluar dari seperti penderitaan, masalah ataupun penyakit ataupun mara bahaya, saudara kasih Tuhan. Tetapi bagaimana hidup kita menjalani hidup ini di dalam rencana Tuhan, menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita bukan saja hidup, tapi bagaimana menjalankan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Pastinya ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan saja kita keluar dari penderitaan saja, saudara Tuhan. Bagaimana menjalani. Dan kita diajarin juga melalui hal ini bahwa untuk patuh kepada Tuhan, bukan turuti pikiran dan pengertian kita. Ya, seperti Hizkia, Raja Yehuda ini. Waktu firman datang kepada Tuhan, baik firman Tuhan, tapi dalam pikirannya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, pada aku masa aku hidup, masa aman dan kedamaian, biarinlah nanti, terserah. Ya, keturunannya ataupun apapun terserah. Jangan kita diajarin jangan mengikuti pikiran kita saja dan pengertian kita, tapi patuhilah apa yang disuarakan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, apa yang Tuhan pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pakailah semuanya itu yang kita telah punyai juga untuk menceritakan tentang kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Biarlah Tuhan memberkati lewat
firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, dan Tuhan, kami tahu ada pelajaran yang kami bisa ambil, yang bisa kami jalani lewat peristiwa dari Raja Hizkia ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau menolong kami supaya kami semakin boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah kami dalam kehidupan ini, kami juga menjalankan rencana Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami juga bisa fokus untuk apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, dan kita mau menerima berkat, dan kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini juga. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh menyembah dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai apa yang kami kerjakan. Terpujilah. Saudara dikasihi Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.